Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Norma Herawati sebagai pengawas pembina Kecamatan Ketapati kemarin ke SD 203. Ada berapa SD ya? Jadinya Pak. Yang terhormat Bapak Ibu, Ibu-Ibu, karena Bapaknya datang, Ibu Kepala Sekolah 202, Ibu Kepala Sekolah 196, Ibu Kepala Sekolah khusus yang tuan rumah pada observasi ini, Ibu Sila SD Negeri 195. Puji dan syukur, Ibu-Ibu, Guru, Bapak Guru, semuanya yang hebat. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia kelihatannya Bu, wajah-wajahnya, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dan manfaat kita semua. Terima salam tidak lupa kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita adalah umat-umat yang akan mendapatkan syafaat yang beliau ada nanti. Terima kasih Bu Rumah. Pada hari ini observasi kinerja kepala sekolah. Kami programnya sama tadi dengan SD 23, yaitu program sekolah. Karena memang yang kualitas pembelajarannya yang kurang. Sebelum sampai ke pemaparan saya perkenalkan dulu identitas sekolah dulu ya. Mungkin walaupun sekolahnya di Ketapati, ada yang belum kenal sekolah lain yang namanya itu di belakang di sawah tetangga dengan 202. Kalau ini sudah dua kita di belakang. Alamatnya di Jalan Imam Roda ini Kecamatan Ketapati, di Sindo. Sekolah kami pakai 2 kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Karena kelas 1, kelas 3 dan kelas 6 masih pakai kurikulum 13. Jadi baru yang 1, 2, 4 dan 5 yang baru. Itu pun baru tahun ini pelaksanaannya. Ini visi sekolah kami. Meningkatkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, tangguh, mandiri, dan cinta lingkungan. Itu ada misinya, ada 5 poin. Ada yang ketiga, meningkatkan strategi yang mandiri, penawar kritis, dan mampu mengembangkan budaya demokrasi. Keadaan sekolah kami SD Negeri 203 gedungnya sebenarnya ada 3 Bu, tapi gedung yang satunya itu ruangnya cuma bisa 1. Itu pun sudah agak-agak melakukan. Jadi tahun sebelumnya gedung yang lama itu masih bisa dipakai 2, tapi yang tahun ini saya tidak berani memakainya karena itu juga agak mengancam keselamatan lah anak didik. Jadi saya sudah melaporkan pada waktu yang lalu yang masih kadipnya Pak Isma, dan terpaksa kelasnya dipindah ke perpustakaan. Jadi di sini saya hanya mengatakan bahwa
satu lampu, satu perpustakaan. Perpustakaannya sekarang dipakai untuk kelas 1 karena yang tadi ruangannya diakut, ada siap tuh. Karwi kan hati oleh. Selamat datang Pak Latif. Saya waktu menyalip Anda. Jadi seharusnya jadi saya maju dulu. Jadi Anda yang tidak. Ya, lanjut. Ini jumlah buku. Rumah saya karena PLT masih ada Bu. Saya wali kelas 3. Jadi jumlah 6 orang guru itu termasuk saya. Jadi guru kelas 1, kelas 2 ada gurunya, tapi kepala sekolahnya juga guru. Ada 5 P3K, PNS juga ada 3, ada penjaga dan tata usaha. Untuk guru dan lain-lainnya, baik apa bidang studi atau bidang kelas itu sudah PNS dan P3K yang guru tenaga honorer, penjaga sekolah dan tata usaha. Jadi untuk guru di pas jumlah siswa. Nah ini Bu, karena kami di belakang dan banyak sekali sekolah yang ada di kami. Kalau di total jumlahnya hanya 89 siswa. Ada peningkatan kemarin 82 Bu. Sempat dengan itu 90 sekian, tapi di perjalanan ada yang sedang. Kita itu orang tuanya, ada yang dan banyak hal. Jadi siswanya tinggal 89. Ini baru pendidikan kami. Saya mengapa mengambil program sekolah karena indikatornya kualitas pembelajarannya. Kualitas pembelajarannya turun. Kalau kemarin menurutnya 60,77, masih 10,77, turun dari kemarin itu 2,1. Jadi dengan kualitas pembelajaran ini kita sudah memilih di observasi ini program sekolah. Itu ada suasana yang mungkin suasana kelas yang satu setiap pelatihan dan usulan dari pendidik. Jadi keadaan sekolah uang dan keadaan kelasnya dan menjadi perhatian khusus guru dan dukungan dari pendidik. Dan hal ini adalah gurunya yang perlu ditingkatkan. Ini program sekolah yang saya buat bersama guru. Saya fokuskan di pertama di masa pengenalan lingkungan sekolah PNL, PLS. Kenapa saya yang sama PNL, PLS? Karena saya berpendapat di awal itulah kita bisa melihat bagaimana mengkondisikan anak didik kita yang akan selanjutnya untuk bersekolah di sekolah kita. Di MPLS inilah kita bisa melihat etika, estetikanya, dan kinestetikanya. Jadi etika, bagaimana rumah mesti bawa anak dari rumah ya. Dan estetikanya, rasa seninya, nah itu kan, jadi bisa juga jadi
asesmen awal bagi guru untuk melihat bagaimana nanti pembelajaran anak itu dia akan dapat di kelas kita di estetikanya seperti gaya belajar itu kan gaya belajar di merdeka itu kan di gaya belajar anak-anak itu kan beda-beda dari PLS kita bisa melihat dan masing-masing siswa kita itu bagaimana nanti guru yang akan mengajar di kelas 1 itu bisa mengkondisikan atau merencanakan pembelajaran yang tepat untuk anak didik kita itu. Jadi dari MPLS itu kita sudah bisa melihat, sudah bisa dijadikan asesmen awal. Terus yang kedua adalah pembiasaan. Di sini saya mengambil pembiasaan. Di sini ada pembiasaan, salam, bapak, senyum, dan salaman. Nah, ini yang MPS ya kami lakukan kemarin. Di situ ada sudah bisa lihat ada yang berani, ada yang tidak berani, ada yang loncat sana, loncat sini, sudah bisa dilihat dari gaya belajarnya anak-anak itu. Terus yang kedua pembiasaan. Yang tadi yang sapa, salam, salaman itu kami seperti mereka yang baru datang dijemput di kelas atau sebelum mulai pelajaran yang baru datang. Ada juga pada saat mereka mau pulang atau karena yang kelas 1 dan kelas 2 itu yang biasa sudah pulang seperti dulu itu biasanya mencari gurunya kemudian salaman atau pamit atau pulang. Yang kedua tadi seperti pembiasaan dari sebelum masuk kelas. Di sini juga bisa dilihat kita bisa kawat mana yang rambutnya panjang, yang punya foto, yang macam. Jadi bisa dilihat di situ. Ada yang berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Karena di situ tadi dilihat suasana kelas. Jadi kan di penurunan di kualitas pelajaran itu suasana kelas. Jadi bisa faktor dari anaknya yang memang kurang, misalnya bisa juga dari gurunya yang mungkin memang pembelajaran atau pengajarnya tidak tepat atau model alat peraga dan segala macamnya itu kan banyak yang mempengaruhi dari kualitas pelajaran itu. Nah, di sini ada saya mengambil dari pembiasaan ini yang kualitas pembelajarannya itu bisa meningkat. Jadi kita seperti di MPLS tadi kan sudah terangkan di karakter anak. Jadi walaupun gurunya juga bagus mengajar dengan bermacam alat peraga dan segala macam, kalau dia tidak bisa mengkondisikan kelasnya, tidak bisa sebelum memulai pelajaran itu tidak bisa mengkondisikan menyiapkan anaknya, rasanya tidak bisa 100% juga pelajaran itu bisa sampai ke anak-anak itu. Jadi seperti yang tadi memang penyuluhnya di situ di suasana kelas itu. Terus kan itu sebelum memulai pelajaran ada penyanyian itu Lagu Indonesia Raya. Sebelum pulang kita mengakhiri dengan lagu nasional atau lagu daerah. Nah, setiap Jumat Sabtu pagi kami senam dan masing-masing senam. Ini yang poin kita 5 menit sebelum membaca itu, sebelum memulai kegiatan belajar. Di sekolah ada pojok baca, perpustakaan. Kalau perpustakaannya membuatnya yang kelas 1 sudah pulang bu, waktu besok karena di pagi pakai untuk anak kelas 1. Itu ada pojok baca. Ada yang dekat pojok baca, ada yang sudut baca. Ini nanti Ibu Norma bisa menjelaskan yang tepat itu pojok baca, sudut bacanya yang bagaimana. Ini pojok baca, sudut baca, perpustakaan. Itu
itu yang kebiasaannya, dan saya pikir itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Ada juga itu sholat duha. Kan kalau mau sholat itu di bacaan pertama, terus ada anaknya yang bisa membaca ayat pendek, surat pendek, ya apa ini bacaan-bacaan sholat yang memang harus dihafal oleh anak-anak. Kami tidak punya lapangan juga, Bu, tidak punya ruangan khusus yang harus dipakai untuk sholat duha itu. Jadi sholat duha ini. Nah, dari anak-anaknya di sini, Bu, di pojok. Kaki mereka sholatnya kadang-kadang sudah makan dengan mereka. Karena kami tidak ada bapak-bapak, kami semua ibu, guru agamanya juga ibu. Jadi anak yang sudah menganggap sudah bagus bacaannya bisa jadi imam, dan yang lain bisa sholat sendiri-sendiri. Karena tidak punya ruang khusus untuk sholat duha itu, jadi di pojok baca itulah buat anak-anak karena sudah ada tikar dan sebagainya. Ini senam pagi, masuk juga di pembiasaan Sabtu pagi. Lapangan anak yang Madaila untuk senam pagi. Kami sekarang sudah dapat sebuah olahraga yang baru ya, alhamdulillah. P3K ini dengan yang baru itu, dan berharap kualitas di SD Negeri 203 bisa meningkat dengan kemampuannya yang insya Allah lebih dari yang sebelumnya, jadi bisa meraih prestasi yang sebelumnya mungkin agak sulit didapat. Jadi tenangnya sudah bisa dipakai. Ini Sabtu juga kan bersih-bersih ini, Bu, mau lihat sekolah kami di sawah. Yang kemarin sudah menyebutkan sekolah sawah, tapi kan selalu menekankan ke anak-anak kalau ditanya jangan sekolah sawah, sekolah SD Negeri 203. Jadi kalau menjelaskan di sawah, ini ada bersih-bersih lingkungan sekolah. Nah, yang ekstrakurikulernya ada pramuka. Selain pramuka sebenarnya ada taekwondo. Kemarin sempat juga ikut lomba. Ini pramuka. Yang dari sini juga saya berharap kualitas pembelajaran anak dan disiplin dan karakternya dan sebagainya bisa meningkat. Karena saya berpikir dari anak dulu untuk kualitas pembelajaran itu, guru juga memang harus ditingkatkan, baik dia mengajarnya, model pembelajarannya, dan segala macam di kelasnya itu harus mendukung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Tapi saya berharap dengan banyaknya kegiatan, dengan banyaknya ikut yang seperti ini, anak itu sekolahnya dari semangat. Dari semangat itu biasanya kalau dia mau sekolah tanpa dipaksa, biasanya pembelajaran itu bisa masuk. Jadi seperti saya tidak mengecilkan usaha guru yang dengan segala ahliannya, IT-nya, Bu, dengan segala macam untuk menampilkan di kelasnya pakai fokus segala macam itu. Tapi kalau anaknya tidak bisa juga mengikuti, agak sulit saya rasa. Jadi tapi punya kompel di sekolah walaupun baru jalan di tahun pelajaran baru ini. Tapi saya menganggap, Bu, kompel itu masih untuk gurunya dulu. Untuk gurunya dulu kompel itu, jadi gurunya dulu sudah bisa memanfaatkan kompel itu, sudah bisa menjalankannya, dan ilmu yang dia dapat mungkin bisa baru diimbaskan untuk di kelasnya masing-masing. Jadi saya lebih mengutamakan di semangat anaknya, di karakter anaknya, di kegiatan-kegiatan sekolah yang memicu anak-anak itu untuk senang datang ke sekolah. Karena
saya kondisi sekolah kami itu memang agak lain Bu. Jadi dengan segala usaha ini saya lebih dulu meminta anak itu untuk datang dulu dengan senang gembira ke sekolah dan guru-gurunya menyambut mereka. Jadi dengan kualitas guru saya Bu, dengan mereka sudah PTN, dengan mereka sudah P3K, sudah ada juga dalam tahap sekarang berjalan ikut guru penggerak, sudah yang banyak ikut PPK. Saya berharap yang untuk di kelas mereka sudah dapat dari apa yang sudah mereka ikuti itu. Jadi program saya yang saya fokuskan di pembiasaan dan di tekad curriculum ini. Ini Ibu ya, ini guru saya Bu. Jadi tadi saya banyak ngomong ke anak ya dengan ibu guru. Jadi mungkin apa ini? Jadi pemikiran Ibu. Maka Ibu di programnya lebih ke itu tadi dari penerimaan siswa baru, di pembiasaan dan di ekstrakurikuler. Nah ini yang datang ini ada ibu guru kelas Bu, ada guru agama, dan ini guru kelas yang 1, kelas 2, kelas 4 dan guru agama. Kami silakan Ibu untuk mungkin ada yang bisa disampaikan dari program yang Ibu buat ini. Oke, Bu Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nuryani atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan sedikit menanggapi program-program kerja yang sudah Ibu sebutkan satu persatu tadi. Di sini saya akan memberi tanggapan mengenai kegiatan yang literasi tadi Bu. Ya, untuk kegiatan literasi, alhamdulillah di SD Negeri 203 Palembang itu sudah berjalan cukup baik. Jadi untuk kegiatan yang pertama tadi, sebelum pembelajaran 15 menit siswa diminta untuk memilih sendiri buku di pojok baca. Kemudian dari buku yang siswa pilih itu, siswa membacanya dengan baik, memahami isinya. Kemudian siswa tadi beberapa orang diminta untuk ke depan Bu ya. Kalau di sekolah kami seperti itu Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6 diusahakan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap buku atau cerita yang telah mereka baca. Kami selalu guru meminta siswa secara bergantian maju ke depan untuk menceritakan kembali secara ringkas apa yang sudah mereka baca. Ini dilakukan setiap hari Bu, secara bergantian. Misalnya hari ini 5 orang yang maju, besok 5 orang juga, terus seperti itu. Jadi siswa benar-benar dilatih untuk membacanya supaya bagus dan dilatih juga supaya berani di depan menceritakan apa yang mereka baca. Begitu juga untuk kegiatan kunjungan di perpustakaan Bu. Kami sudah membuat jadwal sendiri. Jadi setiap siswa dari kelas 1 sampai kelas 5 ada jadwal kunjungan. Jadi satu kelas itu 1 hari. Jadi secara bergantian mereka ke perpustakaan tetap dengan bimbingan guru. Mereka dianjurkan untuk memilih satu buku yang benar-benar mereka sukai. Dari buku tersebut mereka baca dengan baik, kemudian sampai di kelas lagi diminta untuk menceritakan kembali seperti kegiatan literasi yang pertama tadi. Nah di sini Bu Nuryani saya izin Bu menyampaikan ide bagaimana kalau kegiatan literasi ini ditambah lagi Bu. Jadi siswa itu bukan hanya membaca kemudian bercerita, tetapi ditambah satu lagi kompetensinya supaya siswa itu bisa menuliskan kembali. Jadi apa yang mereka baca dituliskan judulnya, kemudian ditulis nama pengarangnya, kemudian dituliskan juga ringkasan ceritanya. Jadi hasil tulisan siswa ini bisa dibuat clipping Bu ya, dibuat clipping. Nanti clippingnya itu bisa diletakkan di pojok baca setiap kelas masing-masing. Jadi ada hasil karya siswa
dengan hasil karya ini, insya Allah Bu, siswa kita akan lebih termotivasi lagi untuk giat membaca, keterampilan menulisnya juga semakin meningkat, dan nanti kalau skripsinya sudah cukup banyak di kelas masing-masing bisa kita titipkan ke perpustakaan Bu. Jadi di sini ada kolaborasi antara siswa, guru, dan juga penulis perpustakaan. Jadi siswa kelas lain bisa melihat hasil-hasil karya anak ini tadi, sehingga mereka dapat lebih termotivasi lagi untuk menulis. Hanya itu saja Ibu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amalia untuk penambahannya ya Bu ya. Mungkin setelah ini ibu guru ya bisa di kelasnya masing-masing menambah jadi mereka bukan cuma sekedar membaca saja, tapi ada hasil dari yang membacanya itu. Terima kasih Bu Amel, nanti kita realisasikan ya untuk keseluruhan gurunya ya di sekolah. Mungkin ada lagi, ini ada Ibu Agama ya, ada di sini ada banyak, habis juga mungkin Bu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Yani untuk memberi kesempatan kepada saya. Saya selaku guru agama di sini. Program yang Ibu sajikan tadi adalah tentang pembacaan Yasin dan sholat duha. Terima kasih juga Ibu sudah memotivasi saya akan mendukung kegiatan ini. Seperti tentang sholat duha, memang visi sekolah kita itu adalah meningkatkan keimanan peserta didik, ya, ketakwaan dan keimanan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya melakukan anak untuk sholat duha. Kalau selama ini anak-anak tahu memang sholat itu merupakan kewajiban umat Islam. Mereka yang mungkin selama ini hanya tahu sholat wajib. Ada kalanya sholat wajib mereka lakukan di rumah selama ini, karena jam kita pulang jam 12. Ini saya lakukan sholat duha, mereka biar tahu, oh ada lagi sholat yang bisa lebih, di samping mereka belajar datang ke sekolah, ada lagi bisa sholatnya yang dilakukan di sekolah walaupun tidak di rumah. Itulah tadi yang kita ambil pas waktu mereka jam istirahat. Alhamdulillah istirahat kita 30 menit masih sempat mereka melakukan. Dan alhamdulillah juga mereka tidak ada paksaan, hati nurani mereka sendiri, mereka mau melaksanakan sholat duha ini. Dan ini juga saya minta juga kita guru sebagai role model, kita juga memberikan kepada mereka tauladan terhadap mereka. Mereka sudah rajin melaksanakan sholat duha, semoga guru-guru juga melaksanakannya juga. Dan untuk kegiatan pembacaan Yasin yang setiap Jumat itu, ini juga bertujuan untuk supaya anak-anak itu tidak buta Al-Quran. Kemana ya selaku umat Islam ini wajib juga membaca Al-Quran. Inilah selalu yang kita lakukan supaya anak-anak kita tahu bahwa Al-Quran itu kitab yang harus kita baca selaku umat Islam. Dengan kegiatan ini ada satu Ibu yang saya inginkan dan yang saya sampaikan. Setiap sholat Jumat itu kan pasti ada tausiahnya. Saya minta ini pribadi saya Bu, jangan guru agama saja yang menyampaikan. Saya minta Ibu guru yang lain pun belajar untuk menyampaikan ajaran Islam ini, karena ada hadisnya dikatakan bahwa sampaikanlah walaupun satu ayat untuk kebaikan kita, sampaikanlah. Saya minta itu saja Ibu dari saya. Dan satu lagi untuk kegiatan untuk kegiatan hari-hari besar agama, saya mohon satu lagi juga sama Ibu, kita adakan terus dan kita undang dari ustadz-ustadz yang di luar. Itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang ada ini Bu ya, dari kualitas pembelajaran, karena itulah tadi saya namanya dulu Bu. Dari kualitas pembelajaran itu, kalau yang mendukung anak itu untuk belajar
yang seperti yang kita harapkan di kelas. Jadi dari anaknya, dari kesiapannya, dari mentalnya. Jadi kalau itu sudah, saya rasa kualitas pembelajaran itu bisa kita jalankan, bisa kita tingkatkan lagi. Mungkin itu yang maksud dari program sekolah yang saya tampilkan. Ada lagi? Nah, kesempatan untuk saya ini, silakan. Agak penting banget. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru dari SD 203. Kebetulan saya mengajar di kelas 1. Di sini memang dalam setiap tahun program MPLS itu harus kita jalankan dimanapun, pasti harus dijalankan. Nah, di sini saya sebagai guru kelas 1 itu sangat membutuhkan sekali dukungan baik dari guru maupun kepala sekolah, baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Ini tidak akan berjalan kalau tidak ada dukungan dari warga sekolah lainnya. Nah, yang satu sekalian ingin saya tekankan itu, hubungan kita sebagai guru bukan hanya guru dengan peserta didik saja, akan tetapi kita juga butuh hubungan baik dengan orang tua murid. Di sini saya lihat Bu ya, sedikit masih kurangnya hubungan kita dengan orang tua murid. Yang mana misalkan pada saat pembagian raport kita memberikan raport kepada peserta didik hanya kepada peserta didik saja. Tetapi Bu, selama 2 tahun ini saya menjabat sebagai guru kelas 1. Seluruh wali kelas orang tua murid itu saya panggil Bu. Satu persatu saya panggil, rapotnya saya berikan dan saya ceritakan apa yang anak ini jalankan di masa sekolah, di masa dia mengikuti pembelajaran, baik itu semester 1 maupun semester 2. Jadi dengan hubungan kita ini terjalin baik dengan orang tua para peserta didik, kita bisa mengontrol atau mengendalikan sikap anak di sekolah, sedangkan orang tua juga bekerja sama dengan kita Bu, agar orang tua itu tahu keadaan anaknya. Ya, ada juga orang tua yang mendengarkan, ada juga orang tua ini yang agak kurang merespon apa yang kita katakan. Jadi untuk itu menurut saya dalam program MPLS dan dalam pembagian raport ada baiknya orang tua murid itu diajak Bu, diajak. Akan tetapi dalam hal ini tidak hanya guru kelas 1 Ibu, misalkan wali murid diundang yang menyampaikan, kalau bisa semua guru ikut serta menceritakan apa yang terjadi sama anaknya, naik turun dia belajar, terus apa yang dia lakukan sekolah. Akan ada Bu, karena saya melihat di sini orang tua itu menganggap anaknya itu baik di rumah, tapi dia tidak tahu perilaku anaknya di sekolah. Ini yang sangat saya sayangkan. Nah, jadi kalau misalkan ada program apa itu Bu, hubungan guru dengan orang tua itu parenting. Nah, ini kalau bisa Bu diterapkan. Jadi boleh 1 tahun sekali diterapkan, diikuti dengan program MPLS ini. Boleh juga pada saat pembagian rapor. Setahun sekali boleh. Ya, menurut saya itu saja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Meltani untuk masukannya. Bisa jadi agenda kita untuk yang akan datang ya. Memang untuk hubungan orang tua siswa dengan guru itu tidak bisa. Kita di sekolah tidak bisa, kita kualitas pembelajaran. Kita di sekolah dengan segala usaha, dengan segala kemampuan kita. Tapi kalau di rumah yang mereka hadapi lain lagi. Jadi hubungan buruk itu bisa menjadi penyebab menurunnya kualitas pembelajaran anak di sekolah. Jadi ini berarti bukan hanya kelas 1, berarti untuk di kelas-kelas yang berikutnya juga kalau bisa wali kelasnya itu memang harus dengan wali murid karet. Jadi kita bisa melihat, bisa menyampaikan kualitas pembelajaran
pendidikan anak siswa murid kita kepada wali siswa di rumah. Demikianlah presentasi observasi kinerja kepala sekolah saya pada pagi ini. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Rumah sebagai pengawas pembina, Bapak Ibu semua untuk segala perhatiannya. Terima kasih banyak. Sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.